Non-clause question. Question word atau kata tanya, question word yang digunakan pada non-clause dengan bentuk question ada dua kelompok, yaitu biasanya ada if atau whether digunakan untuk kalimat jawaban yang pertanyaannya yes atau no question. Question word yang kedua ada 8W plus 1H digunakan untuk kalimat yang jawaban dari pertanyaannya suatu informasi atau dinamakan information question. Kata tanyanya sendiri yaitu ada what, whatever, what, diikuti benda, time, kind, day, dan lain sebagainya, whoever, who, whose, whom, whomever, which, whichever, where, wherever, when, whenever, how long, how far, how many times, how old, dan lain sebagainya. Posisi non-clause yes, no, atau if dengan conjunction if atau whether. Kata whether adalah kata penghubung yang biasanya digunakan untuk mengenai pilihan atau pertimbangan antara dua opsi atau lebih. Kata ini biasanya tidak digunakan sebagai subjek, objek, atau objek dari preposisi dalam kalimat. Sebaliknya, kata whether digunakan untuk memperkenalkan klausa yang menyatakan pilihan atau pertimbangan. Whether bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek, bisa sebagai object of preposition, bisa ditambah or not di awal maupun di akhir. Nah, meskipun kata whether tadi tidak bisa sebagai subjek, tapi bisa berposisi sebagai subjek, tapi harus berupa kalimat. Jadi tidak bisa berdiri sendiri seperti penjelasan di atas. Posisi sebagai subjek, contoh, whether he will come is certain thing. Apakah dia akan datang tidak pasti. Jadi kalau ada subjek verbnya is okay, whether he will come. Tapi jika hanya whether is uncertain itu salah. Sebagai objek, she is unsure whether she will accept the offer. Dia ragu-ragu apakah dia akan menerima tawaran tersebut. Unsure where she will accept the offer. Sebagai objek. Sebagai object of preposition, we need to discuss whether we will invest in the project. Kita perlu membahas apakah kita akan berinvestasi dalam proyek tersebut. Sebenarnya dia adalah object of verb yang dari verb yang ada di preposisi. Jadi ini ada dua posisi ya teman-teman, bisa jadi langsung in whether, nah atau to discuss. Jadi ada dua kata kerja, whether dan need dan discuss. Is okay. Dapat ditambahkan or not di awal maupun di akhir. Contoh, I don't know whether he will attend the meeting or not. Saya tidak tahu apakah dia akan menghadiri pertemuan tersebut atau tidak. Whether or not she agrees the decisions is final. Baik dia setuju atau tidak, keputusannya sudah final. Perhatikan bahwa whether umumnya digunakan untuk membuat pertanyaan dalam kalimat, dan or not dapat ditambahkan untuk memberikan pilihan antara dua kemungkinan. Posisi non-clause yes no question untuk kata if biasanya digunakan sebagai conjunction untuk memperkenalkan conditional clause dalam kalimat. Biasanya if tidak digunakan sebagai non-clause, klausa kata benda, kecuali bermakna apakah. Dan perhatikan posisinya, if tidak bisa sebagai subjek, jadi tidak bisa di depan sendiri, hanya bisa sebagai objek
object of verb saja, object of preposition tidak bisa. Nah, tambahannya bisa juga ditambahkan or not, hanya di akhir. Contoh, if tidak bisa sebagai subjek. If biasanya tidak digunakan sebagai subjek, jadi tidak saya contohkan. Yang kedua, bisa sebagai objek of verb. If dapat digunakan sebagai objek dari kata kerja tertentu dalam beberapa konteks. Contoh, I will consider if you agree. Saya akan mempertimbangkan apakah kamu setuju. Jika kamu setuju sebenarnya ya. She doesn't know if he will attend. Dia tidak tahu apakah dia akan hadir. Sedangkan sebagai object of preposition tidak bisa. Jadi tidak saya munculkan contohnya juga. Sedangkan ketika mau menunjukkan pilihan, maka boleh ditambahkan or not, hanya di akhir. Tapi itu biasanya ditempatkan di akhir klausa pengandaian, bukan di awal. Contoh, he will go if you come or not. Dia akan pergi jika kamu datang atau tidak. Sebenarnya ini lebih ke conditional sentence. Mirip dengan yang kedua, she doesn't know if he will attend or not. Dia tidak tahu apakah dia akan hadir atau tidak. Jadi kalau bermakna jika, dia lebih ke conditional sentence. Kalau bermakna apakah, lebih ke non clause. Conditional sentence itu adalah adverbial clause. Nanti ada pembahasannya tersendiri. Posisi non clause untuk yang information question dengan kata tanya 8W plus 1H. Mereka bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek, bisa sebagai object of verb atau object of preposition, dan sebagai subjective complement. Posisi sebagai subjek. Contoh, whom you met last night always disturb me. Siapa yang kamu temui tadi malam selalu menggangguku. Whom you met last night itu adalah non clause yang berfungsi sebagai subjek, yang berposisi sebagai subjek. Contoh yang kedua, non clause sebagai complement of subject atau subjective complement. Contoh, this is what I want. Ini yang aku inginkan. Ini apa yang aku inginkan. Juga boleh dimaknai seperti itu. This subject verbnya is, what I want itu complement. Non clause sebagai objek. Contoh, I did not bring what you wanted. Saya tidak membawa apa yang Anda inginkan. What you wanted itu adalah non clause-nya sebagai objek dari kata kerja bring. Non clause after preposition. Contoh, I'm not interested in what he is talking about. Saya tidak tertarik dengan apa yang dia bicarakan. Non clause-nya yaitu what he is talking about berposisi sebagai objek dari preposisi in. Non clause sebagai head. Non clause sebagai head. Contoh, what he said which made me sad was sensitive. Apa yang dia katakan yang membuatku sedih itu sensitif. Jadi dia sebagai head dari inti dari noun dari si adjective clause. Jadi non clause-nya yaitu what he said sebagai noun dijelaskan oleh which made me sad. Dia adalah adjective clause. Contoh non clause dengan makna information question. What she cooked was delicious. Apa yang dia masak itu lezat sebagai subjek. I want to know how he is in reality. Saya ingin tahu bagaimana dia aslinya sebagai direct object dari kata kerja know. How he was in reality. Contoh yang ketiga, there are no rewards for whoever finishes first. Tidak ada hadiah untuk siapapun yang selesai lebih dulu. Contoh yang keempat, I listen carefully to what she said. Saya mendengarkan dengan cermat dengan apa yang dia katakan sebagai object of preposition to. Contoh yang kelima, the girl comes from where many friends live in poverty.
perempuan itu berasal dari tempat di mana orang-orang hidup dalam kemiskinan. Noun clause sebagai object of preposition from. Thanks for watching.